Wa jawwizil gha'ala fil ibtida wanwi domi rosyani aula mabtida. Wa jawwiz dan perbolehkanlah siapa kamu al ilgha'a terhadap hukum ilgha la fil ibtida bukan dalam permulaan. Wanwi dan kira-kirakanlah siapa kamu domi rosyani terhadap domir sya'an aula mabtida atau terhadap lam ibtida fi muhimin dalam kalam yang memberi anggapan ilgha ama terhadap hukum ilgha-nya amil taqaddama yang mendahului apa ma. Pertama, wajawizil gha'ala fil ibtida ini adalah syaratnya ilgha. Seperti keterangan yang sebelumnya, ilgha adalah tidak mengamalkan zonna dan teman-temannya baik secara lafaz ataupun secara mahal. Nah, syarat diberlakukannya ilgha adalah ketika zonna dan teman-temannya tidak berada di awal. Sehingga diperbolehkannya ilgha ini ketika zona dan teman-temannya berada di tengah antara mubtada dan khobar atau berada setelah mubtada dan khobar. Seandainya zona berada sebelum mubtada dan khobar dalam kurung zona dan teman-temannya berada di awal, maka tidak boleh diberlakukan ilgha. Kalau tidak boleh diberlakukan ilgha berarti zonanya harus diamalkan. Seperti contoh zonantu zaidan qaiman. Nah, itu tulisannya salah. Zonantu zaidan qaiman. Zonantu ini berada di awal. Karena berada di awal, dia tidak boleh diilghakan. Dalam kurung, dia harus difungsikan, dia harus diamalkan, menasobkan mubtada dan khobar. Sehingga kita harus baca zonantu zaidan qaiman. Zaidan ini menjadi maf'ul pertama, qaiman menjadi maf'ul yang kedua, yang dimana zaidan ini asalnya mubtada dan qaiman asalnya adalah khobar. Tidak boleh kita baca zonantu zaidun qaimun. Tidak boleh zonantunya diilghakan. Kenapa? Karena zonantu berada di awal. Kalau zonantu berada di awal, dia tidak boleh diilghakan, tapi harus diamalkan. Itu ya. Itu syarat diperbolehkannya ilgha. Kalau ilgha itu tidak wajib. Beda dengan nanti pembahasan ta'liq. Kalau ta'liq itu wajib, kalau ilgha itu tidak wajib, hanya sekedar boleh. Kalau sudah memenuhi syarat ilgha, maka boleh diilgha, boleh juga tidak diilgha, dalam kurung boleh juga diamalkan. Sehingga seandainya ada ucapan orang Arab yang mengindikasikan bahwa zonna dan teman-temannya tidak diamalkan atau diilghakan ketika berada di awal. Artinya zona berada di awal, tapi ternyata secara kalam itu mengindikasikan zonanya tidak diamalkan atau diilghakan, gitu ya. Tidak diamalkan itu maksudnya diilghakan dalam penjelasan ini. Maka solusinya agar tidak kontras antara teori dengan praktek, ulama nahwu memberikan solusi untuk mengira-ngirakan domir sya'an atau mengira-ngirakan lam ibtida. Ya, seperti contoh gampangnya begini. Zonantu zaidun qaimun. Ada orang Arab mengucapkan begitu. Nah, untuk membenarkan ucapan zonantu zaidun qaimun, ini kan kalau secara sepintas itu ucapan yang salah. Sebab zonantu yang ada di awal diilghakan, dia tidak diamalkan pada lafadz zaidun qaimun. Padahal dia wajib diamalkan. Secara teori nahwu kan begitu. Nah, untuk pembenaran dari lafadz zonantu zaidun qaimun, caranya bisa dua. Pertama, kita mengira-ngirakan domir sya'an.
Berarti cara bacanya zonantu menduga siapa aku terhadap keadaan. Zaidun qaimun terhadap Zaidun qaimun. Zaidun bermula Zaid, qaimun adalah orang yang berdiri. Sehingga zonantu yang ada di awal ini tetap beramal menasobkan mubtada dan khobar. Menasobkan maf'ul pertama dan menasobkan maf'ul kedua. Dalam contoh ini zonantu Zaidun qaimun, maf'ul pertamanya adalah domir sya'an itu. Maf'ul yang keduanya adalah Zaidun qaimun. Maf'ul berupa jumlah ismiyah gitu. Ya, sehingga zonantu yang ada di awal ini yang dalam ucapan zonantu Zaidun qaimun, dia secara sepintas memang seperti diilghakan, tapi sebenarnya dengan kita mengira-ngirakan domir sya'an, maka dia diamalkan gitu. Atau kita mengira-ngirakan lam ibtida, sehingga dalam ucapan zonantu Zaidun qaimun, sebelum lafadz Zaidun kita kira-kirakan lam ibtida. Zonantu menduga siapa aku, la Zaidun niscaya bermula Zaid, qaimun adalah orang yang berdiri. Sehingga dengan kita mengira-kirakan lam ibtida, memang zonantunya tidak beramal. Ya. Zonantunya tidak beramal karena ada penghalang berupa lam ibtida. Kalau ada penghalang berupa lam ibtida, maka zonantunya itu ditaklik. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, taklik itu adalah membatalkan fungsi dari zonna dan teman-temannya secara lafaz, bukan secara mahal. Sehingga ucapan zonantu Zaidun qaimun ini dianggap benar. Tapi ini bukan kategori ilgha, tapi kategori taklik dengan mengira-ngirakan lam ibtida gitu. Intinya bahwa ketika zona dan teman-temannya berada di awal, ini tidak boleh adanya ilgha. Tapi seandainya ada ucapan orang Arab yang memposisikan zona di awal tapi memberi indikasi bahwa zonanya ini diilgha, maka solusinya dua. Yang pertama adalah mengira-ngirakan domir sya'an, yang kedua adalah mengira-ngirakan lam ibtida. Kalau mengira-ngirakan domir sya'an, berarti domir sya'an ini dikedudukan sebagai maf'ul pertamanya zonna, dan yang setelahnya, mubtada khobar yang setelahnya, ini menjadi maf'ul kedua dari zonna. Sehingga zonanya selamat, dia tetap beramal gitu. Kalau kita mengira-ngirakan lam ibtida, berarti ini bukan masuk kategori ilgha, tapi masuk kategori taklik, dan itu dibenarkan. Ya, seperti dalam syair, arju wa amulu antadnuwa mawaddatuha wa ma aqalu ladaina minka tanwilu. Aku mengharap dan bercita-cita agar cintanya mendekat, dan aku tidak menyangka bahwa kami akan mendapat pemberian darimu. Nah, dalam syatar yang kedua, wama akholu, akholu itu adalah salah satu dari temannya zonna. Dia menasobkan mubtada dan khobar, yang kemudian mubtada khobar ini menjadi maf'ul. Nah, akholu pun ada di awal. Kalau ada di awal, dia tidak boleh diilghakan. Tapi dalam contoh ini ada indikasi akholunya ini diilghakan, sehingga bacanya adalah ladaina minka tanwilun. Tanwilun ini menjadi mubtada, kemudian ladaina ini menjadi khobar, dan tanwilun tetap menjadi mubtada, dia tetap terbaca rofa. Sehingga karena tanwilun ini tetap terbaca rofa, ini memberi anggapan bahwa akholunya diilghakan. Padahal akholu ini ada di depan. Kalau ada di depannya tidak boleh diilghakan. Nah, untuk memkompromikan antara ucapan orang Arab dengan teori nahwu yang ada, bahwa
zonna atau teman-temannya yang berada di awal tidak boleh diilghakan, maka solusinya adalah dengan mengira-ngirakan dhamir sya'an, yang kemudian dhamir sya'an ini menjadi maf'ul pertama dari zonna dan teman-temannya. Sehingga cara maknainya adalah wa ma'akholu, dan tidak menyangka siapa aku terhadap keadaan. Lah, ini terhadap keadaan adalah dhamir sya'an yang berkedudukan sebagai maf'ul pertama dari akholu. Kemudian ladaina minka tanwilun, ini adalah jumlah ismiyah, tanwilun menjadi mubtada, ladaina menjadi khobar. Dan jumlah ismiyah ini ladaina minka tanwilun menjadi maf'ul kedua dari akholu. Sehingga akholu yang berada di depan ini dia tetap beramal menasobkan dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah dhamir sya'an, maf'ul yang kedua adalah jumlah ismiyah berupa ladaina minka tanwilun gitu. Atau contoh syair yang mengira-ngirakan lam ibtida seperti yang di bawahnya, kazaka uddibtu hatta soro min khuluki anni wajadtu milaku syimatil adabu. Demikian aku dididik untuk beretika sehingga telah menjadi tabiatku. Aku menganggap bahwa pokok dari semua keutamaan adalah etika. Ya, ini etika itu sangat sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang sangat luar biasa itu ya. Nah, dalam satar yang kedua, wajadtu ini adalah teman dari zonna. Dia menasobkan mubtada dan khobar, menasobkan dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khobar. Dan dalam contoh ini setelah wajada ini ada lafaz mila kushimati al-adabu. Mila kushimati adalah mubtada, al-adabu adalah khobar. Dan ini mengindikasikan bahwa lafaz wajada diilghakan. Dia tidak diamalkan pada mila kushimati al-adabu. Padahal teorinya seandainya wajada ini berada sebelum mubtada dan khobar seperti dalam contoh ini, maka zonna dan teman-temannya ini tidak boleh diilghakan. Dalam kurung dia harus diamalkan. Sehingga cara bacanya kalau sesuai teori harusnya adalah anni wajadatu mila kashimati al-adaba. Mila kashimati menjadi maf'ul pertama, al-adaba menjadi maf'ul kedua. Tapi ucapan orang Arab mila kushimati ini dibaca rofa ya, menjadi mubtada, al-adabu menjadi khobar. Nah, ini kan berarti mengindikasikan bahwa amil dalam kurung zona dan teman-temannya yang berada di awal dia diilghakan ya. Maka solusinya adalah mengira-ngirakan lam ibtida, sehingga kira-kiranya adalah wajadtu menemukan atau menganggap siapa aku, mila kushimati niscaya bermula pokoknya perilaku, al-adabu adalah etika. Nah, di situ mengira-ngirakan lam ibtida sebelum mubtada khobar, sebelum lafaz mila kushimati al-adabu. Sehingga karena mengira-ngirakan lam ibtida, ya pantas lafaz mila kushimatinya tetap terbaca rofa dan al-adabu tetap terbaca rofa. Karena ini masuk kategori ta'lik. Nanti di nazum yang setelahnya ada zona dan teman-temannya wajib untuk ditaklik. Salah satunya adalah ketika zona dan teman-temannya berada sebelum lam ibtida. Seperti dalam contoh ini kita kira-kirakan lam ibtida berarti wajada yang merupakan temannya zona berada sebelum lam ibtida. Karena berada sebelum lam ibtida maka wajib ditaklik. Kalau ditaklik berarti si wajada ini tidak beramal secara lafaz kepada mubtada dan khobar, tapi dia beramal secara mahal. Itu nanti konsekuensi
dari taklik begitu. Cuman maksudnya kembali ke awal bahwa yang namanya ilgho pengertiannya adalah membatalkan fungsi zona dan teman-temannya secara lafaz dan secara mahal. Dan syarat diperbolehkannya ilgho adalah ketika zona dan teman-temannya berada di antara mubtada dan khobar atau berada setelah mubtada dan khobar. Itu boleh nanti ilgho. Tapi seandainya zona dan teman-temannya berada sebelum mubtada dan khobar, atau ya dalam kurung zona dan teman-temannya berada di awal, maka zona dan teman-temannya tidak boleh diilghokan. Kalau tidak boleh diilghokan berarti dia harus diamalkan. Gitu. Kemudian apabila ada ucapan orang Arab yang memberi anggapan bahwa diperbolehkannya ilgho dalam kasus zona dan teman-temannya berada di awal, maka ini harus mengira-ngirakan domir sya'an atau mengira-ngirakan lam ibtida. Sebab sampai kapanpun menurut ulama yang dipegang pendapatnya oleh Syekh Ibnu Malik ya, bahwa yang namanya zonantu dan teman-temannya kalau di awal ya tidak boleh diilghokan. Kalau ada ucapan orang Arab yang mengindikasikan adanya ilgho terhadap zonantu dan teman-temannya ketika berada di awal, maka pasti dia mengira-ngirakan domir sya'an atau mengira-ngirakan lam ibtida. Kalau mengira-ngirakan domir sya'an berarti zona dan teman-temannya tetap beramal. Tapi kalau mengira-ngirakan lam ibtida berarti zona dan teman-temannya masuk kategori taklik. Artinya dia ditaklik. Kalau ditaklik berarti dia beramal secara lafaz tapi tidak beramal secara mahal.